Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wika Alka Almira Maharani dari kelas 11 MIPA 3 nomor presensi 34 akan membahas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, yaitu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. A. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan milik sendiri. Yang terakhir yaitu ijab qabul. B. Hiyar. Pengertian hiyar. Hiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan hiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam hiyar. A. Hiyar majelis. Hiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. B. Hiyar syarat. Hiyar syarat adalah hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. C. Hiyar IP atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. C. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. 2. Macam-macam riba. A. Riba fadli. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba kordi. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangnya. Namun, penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. D. Riba nasiah. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian dan tidak mengubah keadaannya. Hutang piutang hukumnya boleh selama tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berutang. Ada harta atau barang, lafal kesepakatan. Misalnya, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya, saya utang dulu. Beberapa hari lagi, dengan sebutkan dengan jelas atau jika sudah punya akan saya lunasi. 3. Sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah,
artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Sewa-menyewa dalam Islam hukumnya adalah boleh. B. Syarat dan rukun sewa-menyewa. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. C. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah, melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. B. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. C. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sikat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. A. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal, tanpa kontribusi modal atau amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. C. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja atau amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. E. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian, ditanggung oleh pemilik modal.
selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. F. Musakoh. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musakoh merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau simbiosis mutualisme. Muzaroah dan mukobaroh. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara mukaboroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzaroah memang seringkali diidentikan dengan mukabaroh. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzaroah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukabaroh benihnya berasal dari pemilik lahan. D. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. 2. Jenis-jenis bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, antara lain mudharabah, musyarakah, wadah, qardul hasan, dan murabahah. E. Asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu assuration yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Si penanggung atau assurator disebut mu'almin dan tertanggung atau assurator disebut musta'min. Hukum asuransi. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fikih Islam adalah boleh atau jaiz. Dengan suatu ketentuan, produk asuransi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan, dan asuransi konvensional haram hukumnya. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip
asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Disinilah cacat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Perbedaan yang lain pada asuransi konvensional dikenal dana hanus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali. Apabila sebagian kecil dana atau preminya sudah diniatkan untuk dana tabaruk atau sumbangan, maka tidak dapat diambil lagi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.